Jika Anda ingin menghentikan Vladimir Putin, Anda membutuhkan senjata nuklir. Itu adalah pelajaran yang sering Anda dengar dari perang Ukraina. Namun bagi Eropa Timur, hal ini langsung menimbulkan kekhawatiran. Dengan semakin lebarnya keretakan transatlantik, banyak yang mulai mempertanyakan kegunaan dari persediaan besar senjata milik Amerika Serikat. Jadi, inilah hal menarik yang sedang terjadi sekarang. Upaya sengaja dari Prancis untuk tidak hanya memperluas cakupan nuklirnya lebih jauh ke timur, tetapi juga meningkatkan jumlah persenjataannya. Hanya beberapa pertanyaan saja. Apakah itu akan berhasil? Dan apakah sistem ini akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh sistem serupa di Amerika Serikat? Ya, mungkin saja itu akan berhasil, dan mungkin juga akan lebih melekat dibandingkan sistem di Amerika Serikat. Namun, efek pencegahan yang lebih besar justru berasal dari bagaimana berbagi senjata nuklir memungkinkan Polandia memiliki kekuatan konvensional yang lebih baik. Ya, kita sedang melihat kemenangan lain untuk keamanan kolektif. Jadi, dalam video hari ini, kita akan mulai dengan penjelasan tentang apa yang sebenarnya coba dilakukan Prancis dengan sistem nuklir barunya. Saya kemudian akan berhenti sejenak untuk membahas bagaimana hasil ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak beberapa bulan yang lalu. Setelah itu, kita akan beralih dan membandingkan upaya Prancis dengan sistem Amerika Serikat yang sudah ada di Eropa. Terakhir, kita akan menyelidiki kredibilitas sistem Amerika Serikat dalam jangka panjang. Tapi mari kita mulai pembicaraan utama kita dengan apa yang sedang dilakukan Prancis. Sebenarnya asal mula rencana baru ini sudah dimulai lebih dari setahun yang lalu, tepatnya pada pengumuman bulan Maret 2025 bahwa Macron ingin membuka debat tentang memperluas payung nuklir Prancis ke bagian timur Eropa. Ini tidak diragukan lagi adalah respons terhadap kebijakan baru Trump. Kekacauan di ruang oval dan percakapan tentang kartu itu baru terjadi seminggu sebelumnya, dan kekhawatiran di Eropa mengenai posisi Amerika Serikat sedang berada di titik tertinggi sepanjang masa. Prancis bukan satu-satunya yang mempertanyakan komitmen transatlantik Gedung Putih. Kartu nuklir bukanlah respons yang menunjukkan dari Prancis. Sebenarnya, alasan mengapa negara itu memiliki senjata nuklir sejak awal memang sudah melekat di situ. Jauh pada masa pemerintahan Eisenhower, Prancis menguji senjata nuklir pertamanya karena khawatir Amerika Serikat tidak akan rela mengorbankan New York demi menyelamatkan Paris. Perlu diingat bahwa ini terjadi pada masa kepresidenan seorang pria yang memimpin pendaratan Normandia untuk membebaskan Prancis. Cukup dikatakan bahwa De Gaulle selalu sangat khawatir tentang kredibilitas di dalam aliansi. Perbedaan besar antara dulu dan sekarang adalah seberapa jauh ancamannya sekarang. Selama Perang Dingin, Prancis hanya berjarak 1 Jerman Barat dari tirai besi. Sekarang Anda harus melewati bekas Jerman Timur, lalu Polandia, dan kemudian kombinasi negara-negara Baltik atau Belarus untuk mencapai Rusia. Maaf, Kaliningrad, tapi kamu tidak bisa ikut bermain dalam permainan ini. Agar janji untuk menggunakan senjata nuklir demi membela sekutu di timur bisa dipercaya, Prancis harus mengarahkan penempatan nuklirnya ke arah tersebut. Nah, setahun kemudian ke bulan Maret 2026, dan kita mulai mendapat gambaran seperti apa itu nantinya. Prancis memang berencana untuk menempatkan senjata nuklir lebih ke timur dan di tempat lain. Mitra dalam program sejauh ini termasuk Jerman, Polandia, Belanda, Belgia, Yunani, Swedia, dan Denmark. Ini akan membutuhkan investasi yang signifikan dari Prancis, tidak hanya untuk menempatkan kekuatan nuklir di salah satu lokasi tersebut, tetapi juga untuk membangun program itu sendiri. Prancis hanya memiliki sekitar 300 senjata nuklir, jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan 4.400 milik Rusia dan 3.700 milik Amerika Serikat. Sebagai konsekuensinya, Prancis harus memproduksi lebih banyak hulu ledak. Tapi berbicara tentang opsi nuklir, video hari ini disponsori oleh Incogni. Jika Anda tidak suka dengan gagasan informasi pribadi Anda hanya berada di internet, menunggu untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak jahat, maka Incogni adalah alat yang tepat untuk Anda. Dan meskipun Incogni secara teknis bukan kekuatan nuklir ke-10 di dunia, mereka memang memiliki palu secara kiasan untuk menghapus alamat rumah Anda, riwayat pekerjaan, dan bahkan afiliasi politik Anda dari situs web dan registri broker data. Yang jika tidak dihapus, bisa menyebabkan pinjaman palsu diambil atas nama Anda, atau penguntit melacak keberadaan Anda. Selain itu, mereka memiliki fitur penghapusan khusus jika Anda menginginkan sesuatu yang sedikit lebih presisi daripada bom atom. Jadi, ambil kembali data pribadi Anda dengan mengunjungi incogni.com/William Spaniel. Gunakan kode kupon William Spaniel, satu kata, untuk mendapatkan diskon 60% untuk paket tahunan.
yang setara dengan hanya 0,000000166% dari jumlah yang dihabiskan Amerika Serikat untuk meneliti, mengembangkan, menguji, dan memproduksi senjata nuklir dalam programnya selama Perang Dingin. Sungguh penawaran yang luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi kepada Incogni yang telah mensponsori video hari ini. Sekarang saya ingin berhenti sejenak di sini dan membahas poin penting tentang hubungan internasional, sekaligus merayakan kemenangan. Tema yang sering muncul di kanal ini adalah bagaimana sebagian besar pertanyaan geopolitik yang menarik itu tidak bisa dijawab. Akan keren jika saya bisa dengan percaya diri memberitahu Anda bagaimana perang Ukraina akan berakhir, tapi itu akan mengharuskan saya mengetahui informasi yang hanya dimiliki Kremlin dan juga mengetahui seperangkat informasi lain yang hanya dimiliki Kiev. Jika negara-negara bisa menyimpan rahasia dari negara lain, maka seorang pria yang duduk di depan keyboard seharian tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun begitu, salah satu peningkatan besar bagi seseorang yang suka mengikuti geopolitik adalah menyadari bahwa tidak apa-apa kalau ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Dan sebenarnya, jauh lebih menarik mencoba memahami insentif strategis yang ada di tengah ketidakpastian itu daripada membuat prediksi yang terlalu percaya diri. Namun, ada kalanya peristiwa internasional benar-benar bisa diprediksi. Dan ini adalah salah satu contohnya. Jika Anda memahami ekonomi di balik NATO, tidak ada yang masuk akal dari Polandia membangun senjata nuklir. Prancis dan Britania Raya. Seperti halnya setiap negara pemilik senjata nuklir lainnya, tidak akan senang jika ada negara lain yang bergabung dengan klub tersebut, bahkan jika negara itu adalah mitra aliansi. Sementara itu, saya sama sekali tidak tahu dari mana Polandia akan menemukan anggaran untuk menyisihkan anggaran untuk program senjata nuklir. Kita harus selamanya menyingkirkan anggapan bahwa senjata nuklir semurah privasi internet. Itu tidak benar. Warsawa harus sangat mengubah anggarannya untuk menemukan solusinya. Itu sama sekali tidak praktis ketika Polandia sudah menghabiskan hampir 5% dari PDB-nya untuk memastikan mereka memiliki infanteri terkuat di Eropa. Dan bagaimana tepatnya senjata nuklir itu akan menghentikan Rusia untuk menginvasi Slovakia. Lebih baik lagi, bagaimana senjata nuklir Polandia akan menghentikan Rusia untuk menginvasi Narva. Bahkan, bagaimana senjata nuklir Estonia akan menghentikan Rusia untuk menginvasi Narva. Maksud saya, tentu saja kita bisa membuat semacam cerita di mana senjata nuklir bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi ada kecenderungan bagi masyarakat awam untuk menganggap senjata nuklir sebagai solusi ajaib untuk segala masalah. Padahal sebenarnya tidak demikian. Dan jika Anda masih ragu tentang hal itu, tanyakan saja pada India seberapa baik teori itu berhasil bagi mereka. Sebaliknya, sangat mudah untuk menjelaskan bagaimana 20 miliar dolar lagi yang dihabiskan untuk pertahanan perbatasan akan menghentikan Rusia untuk menyerang. Itu secara harfiah benar-benar menghentikan Rusia untuk menyerang. Tentu saja, itu bukan yang terjadi di sini. Sebaliknya, ekspansi nuklir Prancis yang memungkinkan Polandia terus membeli proyektil penenang Putin di dekat perbatasan. Dan bagi saya, itulah poin utama yang bisa diambil di sini. Dengan segala masalah yang muncul akibat membuat ancaman nuklir yang kredibel, ekspansi pengaruh nuklir ke arah timur setidaknya akan membuat Kremlin berpikir dua kali. Dan mungkin Prancis sebenarnya tidak akan benar-benar bertindak ketika situasi memanas. Namun, membangun doktrin baru meningkatkan risiko terjadinya semacam kecelakaan jika krisis dimulai. Dan aspek nuklir yang tidak terkendali itu sendiri sudah menjadi faktor pencegah. Namun demikian, fakta bahwa perluasan payung Prancis membebaskan lebih banyak dana untuk pertahanan konvensional pada akhirnya akan memberikan efek pencegahan yang lebih besar. Begitulah cara keamanan kolektif selalu bekerja, dan tampaknya itulah cara keamanan kolektif akan terus berjalan di era konflik global ini. Selanjutnya, kita harus mengeksplorasi lebih jauh tentang apa yang sebenarnya dilakukan Prancis di sini, yang paling baik dipelajari dengan membandingkannya dengan program berbagi nuklir yang dijalankan Amerika Serikat saat ini. Dan percakapan ini memberikan latar belakang penting untuk pembahasan tentang kredibilitas yang akan kita bahas selanjutnya. Pertama, para pesertanya tidak sama. Amerika Serikat bekerja sama dengan Jerman, Italia, Belgia, Belanda, dan Turki. Kedua, Prancis mempertahankan baik keputusan untuk menggunakan senjata nuklir maupun peluncurannya secara langsung. Sebaliknya, pengaturan Amerika Serikat itu aneh. Senjata nuklir yang saat ini ditempatkan di negara mitra tetap berada di bawah kendali Amerika Serikat. Namun, Sekutu Amerika Serikat mengoperasikan pesawat yang dapat membawa senjata nuklir maupun senjata konvensional. Artinya, Presiden dapat mengizinkan senjata nuklir Amerika Serikat dipasang pada pesawat tersebut. Pada saat itu, keputusan akhir dan peluncuran bisa berada di tangan para sekutu.
Hal ini menciptakan kredibilitas dalam kasus ekstrim di mana Amerika Serikat tidak bersedia bertanggung jawab atas peluncuran, tetapi bersedia menerima hukuman apapun karena telah memberikan senjata tersebut. Perbedaan besar yang tersisa adalah pada jenis persenjataannya. Prancis hanya memiliki bom strategis, bom besar yang ditujukan untuk menghancurkan kota-kota. Sebaliknya, senjata yang ditempatkan Amerika Serikat di luar wilayahnya adalah senjata nuklir taktis. Artinya, senjata ini dapat menghasilkan daya ledak yang lebih kecil, yang ditujukan untuk menghancurkan barisan tentara yang maju. Begitu orang mendengar kata nuklir, semua nuansa langsung hilang. Namun, senjata-senjata ini akan memiliki aplikasi akhir yang sangat berbeda. Anda mungkin membayangkan bahwa jauh lebih mudah mengancam akan meluncurkan senjata nuklir ke gelombang tentara Rusia daripada mengebom Saint Petersburg. Dan tepat di samping Prancis, senjata-senjata Amerika Serikat mungkin akan lebih sering digunakan. Ada juga pembahasan tentang Amerika Serikat yang memperluas penempatan nuklirnya di sepanjang sisi timur. Oke, hal pertama yang perlu kita catat di sini adalah kita benar-benar harus menjauh dari anggapan bahwa ini adalah masalah Trump. Pertama, kemungkinan senjata nuklir Amerika Serikat akan relevan antara sekarang hingga Januari 2029 itu rendah. Ancaman paling nyata bagi Eropa tidak akan dimulai sampai perang di Ukraina berakhir. Namun, konflik itu masih tampak sama sulitnya untuk diselesaikan seperti sebelumnya, dan waktu terus diulang setiap pagi ketika kita bangun dengan laporan baru tentang serangan drone. Oleh karena itu, lebih baik memandang hal ini sebagai Trump yang sedang membangun infrastruktur yang akan diwarisi oleh presiden-presiden berikutnya. Dan karena itu, kita sebaiknya tidak terlalu memikirkan apakah Trump akan benar-benar menggunakan senjata nuklir, melainkan lebih memikirkan apakah para penerusnya yang akan melakukannya. Hal lain yang perlu kita ubah dalam percakapan adalah revisi kebijakan keamanan setelah Trump. Ada dua persepsi umum tentang apa yang terjadi di sini yang salah memahami politik dan strategi geopolitik yang terjadi di balik layar. Salah satunya adalah bahwa ancaman Trump untuk meninggalkan NATO dimaksudkan agar Eropa mau mengeluarkan lebih banyak anggaran bersama Amerika Serikat. Oleh karena itu, Anda melihat kemarahan di sejumlah komentar daring karena Amerika Serikat menarik aset dari Eropa meskipun ada komitmen yang meningkat dari mitra-mitra NATO. Itu bukanlah inti dari semua ini. Tujuan utama meningkatkan pengeluaran pertahanan Eropa adalah agar Eropa menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas keamanan Eropa. Sebaliknya, Amerika Serikat akan memiliki lebih banyak sumber daya yang bisa dialihkan ke tempat lain, terutama ke Indo-Pasifik. Jika Amerika Serikat menyamai semua yang dihasilkan Eropa, maka tidak akan ada yang tersisa untuk dikirim ke tempat lain. Ini membingungkan karena semua diplomasi yang telah dilakukan untuk keputusan ini. Namun, sebagian besar percakapan itu bertujuan untuk mengordinasikan proses tersebut agar Barat tidak meninggalkan celah keamanan yang tidak perlu. Kedua, hal itu juga membahas apa yang bisa diharapkan dari Washington jika terjadi krisis, mengingat Amerika Serikat juga harus mengkhawatirkan apa yang bisa terjadi pada Taiwan secara bersamaan. Itu sama sekali bukan tentang membuat kesepakatan timbal balik. Jika aga, peningkatan pengeluaran pertahanan Eropa justru berperan sebagai pengganti kekuatan militer AS Serikat. Lebih lanjut tentang pengganti sebagai konsep inti dalam strategi militer akan dibahas sebentar lagi. Kesalahpahaman lainnya adalah bahwa Eropa hanya perlu menjembatani kesenjangan antara sekarang dan tahun 2029, ketika segalanya akan kembali normal. Ya, Anda akan melihat pendapat-pendapat reaksioner tentang hal ini secara daring yang justru berlawanan arah, bahwa Amerika Serikat tidak bisa dipercaya lagi, dan Eropa harus benar-benar memutus hubungan transatlantik. Anda akan melihat bahwa para pembuat kebijakan yang berwenang sebenarnya tidak mempercayai hal ini, karena mereka terus membuat kesepakatan jangka panjang dengan Gedung Putih Trump. Namun bahkan itu pun masih belum mengenai inti permasalahan. Memfokuskan pada apakah Eropa dapat mempercayai Amerika Serikat mengubah hal ini menjadi percakapan seolah-olah ini cuma soal bertaruh pada hasil tahun 2028. Apakah hasilnya Trump lagi atau kembali ke keadaan sebelumnya? Ini bukanlah kerangka yang tepat untuk situasinya. Dan hal ini membuat seluruh percakapan berputar di sekitar Trump daripada melihat kepentingan Amerika Serikat secara lebih luas. Izinkan saya bicara terus terang. Tidak akan ada kembali ke keadaan seperti dulu. Setiap presiden AS Serikat sejak NATO berdiri ingin agar Eropa mengeluarkan anggaran yang sesuai untuk militernya. Sekarang, ketika hal ini akhirnya tampak terjadi, tidak ada presiden berikutnya yang akan membatalkan kebijakan yang menyebabkan hal itu. Mari kita bayangkan bahwa presiden berikutnya, bahkan jika dari Partai Demokrat, datang dan secara efektif mengumumkan, "Hei, mari kita kembali mensubsidi keamanan Eropa." Mereka akan benar-benar mendapat kecaman besar pada siklus berita itu. Tidak mungkin mereka akan menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam situasi itu.
Sekarang, yang kemungkinan akan berubah adalah kesopanan dalam dialog transatlantik, sesuatu yang pasti akan membuat para diplomat Eropa menghela napas lega yang telah mereka tahan selama 4 tahun pada saat itu. Dan orang-orang Eropa yang begitu bersikeras memproduksi senjata karena mereka tidak lagi bisa mempercayai Amerika Serikat masih bisa tetap tersenyum. Pengeluaran militer Eropa yang sehat berarti mereka memiliki kekuatan negosiasi lebih besar untuk memengaruhi strategi koordinasi aliansi. Ngomong-ngomong, kita seharusnya membicarakan tentang rencana penempatan baru Amerika Serikat. Sekarang untuk memperjelas, ini masih merupakan pembahasan di Pentagon saat ini. Tapi menurut saya ada sesuatu di balik ini. Meskipun ada perbandingan yang aneh antara Amerika Serikat menarik pasukan konvensional sambil mempertimbangkan apakah akan menambah penempatan non-konvensional. Ide dasarnya adalah untuk mengembangkan program yang sudah ada, di mana Amerika Serikat bekerja sama dengan sekutu melalui NATO untuk memelihara pesawat yang dapat membawa senjata nuklir maupun konvensional, yang kemudian memungkinkan penempatan senjata nuklir di garis depan. Polandia berada di urutan teratas, tetapi berbeda dengan program baru Prancis, negara-negara Baltik juga menjadi bagian dari diskusi. Untuk memberi Anda gambaran tentang situasinya, selama Perang Dingin, Amerika Serikat pernah menempatkan hingga 73 senjata nuklir di Eropa. Sekarang jumlahnya tinggal sekitar 100 bom B-61, yaitu perangkat taktis yang tadi sudah kita bahas. Dan jika Anda mengetahui sedikit sejarah strategi Perang Dingin, ini mungkin mulai masuk akal lagi. Pada puncak ancaman Soviet, Amerika Serikat sangat khawatir tentang ketimpangan jumlah personel di sepanjang tirai besi. Senjata nuklir taktis seharusnya menjadi penyeimbang besar, menghambat kemajuan Soviet cukup lama agar Amerika Serikat bisa menyeimbangkan keadaan. Nah, jika Amerika Serikat berniat mengurangi pasukannya di Eropa, maka kita kembali pada masalah yang sama seperti sebelumnya. Senjata nuklir taktis adalah jawabannya. Namun, saya telah melihat beberapa kekhawatiran bahwa persenjataan itu hanya sekuat ancaman untuk menggunakannya. Ya, tentu saja. Amerika Serikat menarik pasukan dari wilayah tersebut adalah sinyal mahal ke arah yang salah, mungkin membuat seluruh upaya ini menjadi tidak valid. Saya pikir ada dua hal yang perlu diingat di sini. Mengerahkan senjata juga merupakan sinyal yang mahal. Saya akan menyerahkan kepada para musuh Amerika Serikat untuk memutuskan apakah perluasan besar-besaran jejak nuklir Amerika di Eropa lebih atau kurang mengancam dibandingkan dengan beberapa ribu pasukan di darat. Poin lainnya adalah apakah pasukan di darat dan senjata nuklir taktis merupakan pelengkap strategis atau pengganti strategis. Konsep-konsep ini tidak mendapatkan perhatian sebanyak yang seharusnya. Mungkin karena konsep ini meminta kita untuk memikirkan turunan parsial silang. Tetapi konsep ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan militer yang baik. Mari kita abaikan dulu aspek sinyal dengan mengasumsikan bahwa segala sesuatu tentang ketegasan Amerika Serikat sudah dipahami secara publik. Dua jenis senjata dikatakan saling melengkapi jika memiliki satu unit tambahan dari salah satunya, membuat penambahan unit berikutnya dari yang lain menjadi lebih menarik. Mereka dikatakan sebagai substitusi jika memiliki satu unit tambahan dari salah satunya, membuat unit berikutnya dari yang lain terlihat kurang menarik. Kembali ke masa Perang Dingin, Amerika Serikat memperlakukan pasukan dan senjata nuklir sebagai substitusi. Tidak adanya pasukan di lapangan meningkatkan nilai dari senjata nuklir yang dikerahkan di garis depan. Dengan kata lain, memiliki kerentanan strategis di Eropa membuat penggunaan senjata nuklir taktis menjadi lebih kredibel, karena Amerika Serikat tidak memiliki alternatif yang layak. Dan itulah mengapa kebijakan ini tampak masuk akal, meskipun mungkin tidak persis seperti yang dicari oleh Eropa. Kebijakan ini menjaga keterlibatan Amerika Serikat di benua Eropa, sambil tetap menggerakkan elemen-elemen lain ke kawasan Indo-Pasifik. Catatan penting bagi Eropa adalah bahwa kita masih membicarakan senjata nuklir. Jangan sampai kita lupa bahwa mengancam secara kredibel untuk menggunakan senjata nuklir selalu menjadi tantangan. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini? Prancis sedang berupaya memperluas payung nuklirnya ke Eropa Timur. Ini adalah pilihan yang masuk akal, mengingat perencanaan militer NATO yang luas. Sementara itu, perencanaan militer Amerika Serikat melihat ke cakrawala waktu yang jauh melampaui pemerintahan Trump. Dan perluasan program berbagi senjata nuklir taktis Amerika Serikat adalah pilihan yang masuk akal, mengingat prioritas global Pentagon. Terima kasih sekali lagi kepada Incogni yang telah mensponsori video hari ini. Kunjungi incogni.com/William Spaniel dan gunakan kode kupon William Spaniel untuk menghemat 60% pada paket tahunan. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan dan subscribe, dan sampai jumpa besok. Jaga diri Anda.